Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 8 hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pelajaran fikih. Seperti biasa kita bersama-sama membuka dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, langsung saja kita akan melanjutkan masih di bab 2 hari ini untuk pertemuan bab 2 yang terakhir. Karena nanti setelah minggu depan sekali lagi pertemuan, kemudian minggu depannya lagi kita sudah ujian tengah semester, jadi dipersiapkan untuk bab 1 dan bab 2 materinya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pada halaman 24, yaitu tentang makruh puasa. Ya, makruh itu tidak membatalkan puasa, tetapi lebih baik dihindari. Yang pertama tadi makruh puasa yang pertama mandi dengan mengguyur atau berendam. Tidak boleh di siang hari sampean berendam di sungai, ben seger sampean gudar gebyur, itu makruh. Kemudian melakukan suntikan, memasukkan suntikan baik itu obat ataupun makanan dalam berpuasa, itu hukumnya makruh. Kemudian bekam, melakukan bekam, itu tidak boleh, bekam dalam ketika berpuasa melakukan bekam tidak boleh. Bekam itu mengeluarkan darah penyakit, jadi biasanya disilet-silet, jadi ada bagian yang disedot dulu, kemudian nanti sudah terlihat darahnya dikeluarkan, darah kotor. Itu biasanya kalau sudah bekam badannya terasa lebih ringan, enak, seger tapi tidak boleh dilakukan ketika berpuasa, makruh maksudnya Kemudian berkumur-kumur, sikat gigi setelah matahari tergelincir, jadi siang-siang sampean gosok gigi, berkumur, makruh. Memakai parfum yang berlebihan, jadi kalau memakai parfum sekedar lah, nggak usah 1 botol dintekno. Ben sing lanang naksir, sing lanang yang ono ben aku dilirik ding Mbak Heni, misalkan tidak boleh berlebihan dalam berpuasa, tidak boleh. Kemudian mencicipi makanan, meskipun tidak memakan, hanya mencicipi makanan ketika berpuasa, itu hukumnya makruh. Itu yang hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa ada 6. Kemudian yang membatalkan puasa, yang pertama apa yang membatalkan puasa? Makan minum sengaja, itu sudah jelas batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja batal tidak? Tidak. Kalau sengaja biar muntah itu membatalkan. Berniat berbuka puasa, jadi sampean punya niat ingin membatalkan puasa, meskipun tidak jadi berbuka tetap batal karena sudah ada niat. Yang keempat, mengalami haid atau nifas bagi perempuan. Jadi ketika belum berbuka puasa kemudian datang haid, maka puasanya batal. Keluar air mani karena memeluk atau mencium suami atau istri, Jadi tidak boleh suami istri berdekatan meskipun tidak berkumpul, yang menyebabkan syahwat itu tidak boleh. Kemudian bersenggama, berkumpulnya suami istri, jelas membatalkan puasa. Hilangnya akal atau gila. Jadi tadi saya jelaskan kalau misalkan ket awan itu sehat waras, temu-temu berduhur umat jadi puasanya batal. Yang ke berapa itu? 6, 7, 8 merubah niat. Merubah niat tadi yang niat puasa wajib sampean rubah niatnya, itu juga membatalkan puasa. Yang terakhir adalah perbuatan makruh ketika berpuasa. Berkali-kali sudah tahu makruh, diulang-ulang sehingga menyebabkan batal puasa. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Bisa dipahami Bisa membedakan antara yang makruh dan yang membatalkan puasa nggih? Bisa. Kemudian untuk doa berbuka puasa bersama-sama dibaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Ketika berpuasa, ketika berbuka itu dibaca Saya kira sudah hafal semua kemudian yang terakhir ada
orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa ya. Ada orang yang boleh tidak berpuasa. Ada dispensasi di dalam Islam itu seperti itu. Islam itu tidak kaku ya. Yang pertama orang yang sakit. Ketika sakit sampean boleh tidak berpuasa dengan syarat nanti mengganti di hari lain ya. Paham nggih? Kemudian yang kedua wanita yang sedang menyusui atau hamil ya boleh tidak berpuasa dengan syarat dia khawatir akan kesehatannya ya, takutnya kalau berpuasa nanti lemes ya, sakit, malah sakit dia ya, itu harus alasannya karena tubuhnya dia sendiri ya, bahaya. Misalkan memang menurut dokter selama menyusui atau selama hamil tidak boleh berpuasa dulu karena kondisinya tidak sehat, itu boleh tidak berpuasa dan boleh harus, tetapi dia harus mengqodhonya di hari yang lain atau misalkan tidak mampu mengqodhonya ya bisa membayar fidyah ya, mengganti dengan membayar fidyah. Kemudian yang ketiga adalah musafir. Musafir itu orang yang dalam bepergian jauh ya. Jadi mencapai 80,64 km lah. Kira-kira ya sudah mencapai 4 jaman lah, sekitar segitu ya. Itu boleh tidak berpuasa. Perjalanan sini Semarang, misalkan sini ke Surabaya ya, Malang, jauh toh, kalian boleh tidak berpuasa. Tapi perjalanan kene Bangilan ngono ya tetap puasa. Apalagi kene Besowo, kene Wangi ngono nah. Musafir mubeng apa ning Wangi lewate rono sik mubeng nah. Saya musafir apa batal puasa? Tidak boleh ya. Jadi harus ada ketentuannya 80,64. Kemudian apalagi orang yang sudah tua seperti kakek atau nenek sampean yang sudah tidak mampu badannya untuk melakukan berpuasa, boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah. Membayar fidyahnya berapa? Yaitu dengan memberi makan 10 fakir miskin. 10 fakir miskin ya, tinggal dikalikan. Ya di situ ada menurut Imam Syafi'i untuk ketetapan pembayaran fidyah yaitu 1 mud. 1 mud itu satu mud itu sekali, nah 1 piring sekali makan ya, sekali makan kira-kira berapa lah, nanti tinggal dikalikan gitu ya, paham ya. Ini untuk apa namanya orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Kemudian yang terakhir ada cara menentukan awal dan akhir Ramadan ya. Jadi untuk menentukan apakah ini sudah masuk bulan puasa atau belum itu ada 2 metode. Yang pertama dengan melihat bulan atau bahasanya ru'yatul hilal. Ini dilakukan oleh para ahli astronot ya, yang tahu tentang menghitung bulan ya. Jadi kayak gitu ya para ilmuwan ya, para ilmuwan atau kiai-kiai, para ulama dengan ilmu falak ya. Dengan ilmu, ada ilmunya seperti itu. Jadi apakah menentukan? Yaitu dengan cara memperhatikan terbitnya bulan di hari 29 bulan Sa'ban. Jadi pada tanggal 29 Sa'ban itu mereka sudah melakukan ru'yatul hilal, melihat bulan apakah bulan itu nanti sudah muncul. Kalau muncul berarti besok sudah masuk bulan puasa. Kalau belum muncul berarti Sa'bannya sampai tanggal 30, baru tanggal 1-nya di hari selanjutnya. Bisa dipahami ya ru'yatul hilal. Yang kedua dengan metode hisab ya. Ini ada rumus-rumusnya tersendiri menurut ilmu falak para ahlinya. Ya, ada bagian-bagian tertentu yang bisa mencari atau dengan hitungan ilmu falak, hisab, metode hitungan. Kemudian yang terakhir ada isti'mal. Isti'mal itu dengan menggenapkan umur bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Jadi ini biasanya terjadi ya ketika tanggal 29 ya, istiqmal ditempuh apabila tanggal 29 Ramadan bulan Sabit tidak tampak karena tertutup awan. Jadi pada tanggal 29 Sa'ban itu belum terlihat, belum ada kemunculan bulan Sabit. Berarti untuk berhati-hati kita harus menggenapkan hari menjadi 30 hari. Berarti bulan Sa'bannya dihitung 30 hari baru besoknya masuk ke bulan Ramadan karena sebenarnya sudah ada tetapi tertutup, ya itu namanya istiqmal, tetapi tertutup awan untuk menghindari keraguan ya. Jadi makanya 30 Sa'bannya itu digenapkan.
makan. Bisa dipahami ya? Jadi ada 3 cara menentukan awal atau akhir Ramadan. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, yang kedua dengan metode hisab, yang ketiga dengan isti'mal. Itu saja. Kemudian tugas kalian yang di rumah ya, untuk pembelajaran daring yang di rumah silahkan dikerjakan halaman 27 sampai 28 ya. Itu saja, jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.